Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk Pak Ahmad Irfan Putra. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai topik pembahasan kami, yaitu Schizophrenia Spectrum and Order Psychotic Disorder. Dan sebelum saya dan teman-teman saya mengajukan presentasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk mewakili teman-teman saya memperkenalkan diri. Dan perkenalkan, nama saya Dita Luciana Alfarida Pasaribu. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok saya, Jeffrey Yufilm, Novilenta Muru Tarigan, Eslina Sagala, Evander Ginting, dan Tata Kaban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikiatri yang berefek pada apa yang pasien rasakan, cara berpikir, dan persepsi terhadap lingkungannya. Dan skizofrenia merupakan salah satu penyakit mental yang sangat banyak ditemukan dan paling serius, dan terkadang penyakit ini disebut sebagai sindrom pada DSM edisi kelima dan disebut sebagai spektrum skizofrenia. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnostik. Selamat malam, nama saya Jeffrey Yufilm dan saya akan membawakan tentang delusi. Nah, delusi adalah keyakinan yang menetap yang tidak menerima untuk berubah pada kejadian yang terjadi. Nah, dalam delusi ini ada sekitar 5 delusi yang memiliki variasi tema seperti berikut. 1. Delusi penganiayaan. Delusi tersebut adalah keyakinan bahwa diri sendiri akan diserang, dianiaya, dan sebagainya oleh seseorang, suatu organisasi atau grup lain. Nah, nomor 2 adalah delusi referensial, yaitu keyakinan bahwa gestur tertentu, komentar, dan lainnya menuju kepada diri sendiri. Ketiga, delusi grandiose. Itu adalah keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekayaan dan ketenaran. Nomor 4, delusi otomatik, yaitu keyakinan individu bahwa orang lain akan jatuh cinta kepada individu tertentu. Nomor 5 adalah delusi nihilistik, yaitu melibatkan kepercayaan bahwa bencana besar akan datang, dan delusi somatik. Dan delusi somatik yang berfokus pada keasikan tentang kesehatan dan fungsi organ. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh selanjutnya adalah halusinasi. Halusinasi adalah pengalaman yang menyerupai persepsi yang terjadi tanpa adanya stimulus eksternal. Halusinasi dapat terjadi dengan alat indera apapun yang dimiliki individu, tetapi halusinasi auditori adalah halusinasi yang paling sering terjadi pada schizophrenia and reality disorder. Halusinasi auditori biasanya dialami sebuah suara, baik familiar atau tidak familiar, yang dipersepsi berbeda dengan pikiran individu sendiri. Halusinasi harus terjadi dalam konteks bahwa individu dalam keadaan sadar. Halusinasi yang terjadi saat individu tertidur atau baru bangun dipertimbangkan dalam pengalaman yang normal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kacau atau cara berbicara. Pemikiran kacau atau formal talk disorder biasanya disimpulkan dari cara bicara individu. Individu dapat mengganti satu topik ke topik yang lain. Jawaban dan pertanyaan hanya memiliki sedikit hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali dengan topik pembicaraan. Jarang cara bias sangat kacau di mana pembicaraan tidak dapat dimengerti dan menyerupai afasia reseptif dalam disorganisasi bahasa. Sangat tidak organisir atau perilaku motorik abnormal dapat terwujud dalam beberapa cara, dari kebodohan, kekanak-kanakan, sampai agresi tidak terduga. Masalah dapat terjadi dalam perilaku apapun yang bersifat goal direct, menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, katatonia. Perilaku katatonia adalah buruan rekativitas yang nyata terhadap lingkungan. Rentang ini dari perlawanan ke instruksi atau negativitas.
untuk mempertahankan yang kaku, tidak pantas atau biposturer, untuk kurangnya respon verbal dan motorik tanpa tujuan berlebihan tanpa sebab yang jelas, atau katonik kegembiraan. Ciri-ciri lainnya adalah gerakan menatap, meringis, mutisme, dan gema bidat. Hai, selamat malam semuanya teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan simptom positif dan negatif dari skizofrenia. Nah, salah satu untuk mengelompokkan ciri-ciri dari skizofrenia adalah membedakan dari simptom positif dan negatifnya. Nah, untuk simptom positifnya sendiri, yaitu positif simptom, itu melibatkan perpisahan dengan realitas seperti yang ditunjukkan oleh munculnya halusinasi dan pemikiran delusional. Nah, untuk simptom negatifnya sendiri, yaitu mempengaruhi kemampuan seorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan meliputi ciri seperti tidak adanya emosi atau ekspresi emosional atau mempertahankan ekspresi kosong. Nah, hilangnya motivasi, hilangnya kesenangan dalam aktivitas normal yang menyenangkan, penarikan diri atau isolasi sosial, dan bicara yang terbatas. Nah, simptom negatif ini cenderung bertahan bahkan ketika simptom positif telah mereda dan seringkali memiliki dampak yang lebih besar pada fungsi seseorang daripada simptom positif. Simptom negatif juga kurang responsif terhadap penanganan dengan obat antipsikosis daripada simptom positif. Nah, di sini kita akan melihat cara lebih dekat beberapa ciri atau gejala utama yang diasosiasikan dengan skizofrenia. Terima kasih.